Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindrati dengan nomor induk mahasiswa P0723401748 dari D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan memaparkan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh senam terhadap kadar glukosa darah pada lansia penderita diabetes mellitus di Puskesmas Harapan Baru Samarinda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah indikator utama tingkat kesehatan masyarakat adalah meningkatnya usia harapan hidup. Menurut WHO, menyatakan bahwa setelah mencapai usia 30 tahun, kadar glukosa darah akan naik 1-2 mg/% per tahun pada saat puasa. Glukosa darah meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Seiring dengan proses penuaan, semakin banyak lansia yang berisiko terhadap terjadinya diabetes mellitus. Menurut penelitian yang dilakukan Hairani DKK 2015 mengenai perbedaan kadar glukosa darah pada lansia, lansia ini ketika berolahraga dibutuhkan energi yang cukup hingga terjadi pemecahan glukosa menjadi ATP. Nah, pemecahan glukosa ini akan menjadi berkurangnya kadar glukosa darah dalam darah. Selanjutnya ditarik rumusan masalah. Apakah ada pengaruh senam lansia terhadap kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus? Adapun tujuan penelitian umum dan khusus. Untuk umum, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh senam lansia terhadap kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus di Puskesmas Harapan Baru Samarinda. Untuk tujuan khususnya, 1. Untuk mengetahui jumlah kadar glukosa darah sebelum senam lansia terhadap kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus. Untuk yang kedua, untuk mengetahui jumlah kadar glukosa darah sesudah senam lansia terhadap kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus. Untuk tujuan khusus yang ketiga, untuk mengetahui penurunan jumlah kadar glukosa darah sebelum senam dan sesudah senam lansia terhadap kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah bidang kimia klinik tentang pengaruh senam terhadap kadar glukosa darah pada lansia. Manfaatnya pun ada 2, teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritisnya digunakan sebagai tambahan kepustakaan dan memberikan informasi dalam rangka mengembangkan ilmu di bidang kimia klinik. Untuk praktis digunakan sebagai tambahan informasi mengenai pengaruh senam terhadap kadar glukosa darah pada lansia di Puskesmas Samarinda. Untuk bab 4, hasil dan pembahasan. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 November 2019 sampai 22 November 2019. Pengambilan sampel dilakukan di Puskesmas Harapan Baru, Samarinda Seberang. Sampel diambil berdasarkan teknik pengambilan sampel, yaitu purpose sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 22 sampel dari jumlah populasi sebanyak 52 sampel. Diperiksa dengan alat velocity. Dengan kalibrasi alat mengganti baterai setiap 10 sampel agar hasilnya valid. Dan dilihat apakah ada perubahan kadar gula darah sebelum dan sesudah senam. Tabel 4.1 distribusi responden umur dan jenis kelamin. Untuk karakteristik pasiennya, umur, usia, dan jenis kelaminnya itu usia 49 sampai 46 sampai 59 tahun atau middle age, 60 sampai 74 tahun atau elderly, jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Yang mengalami DM pada usia middle age adalah 46 sampai 59 tahun, yaitu sebanyak 18 orang, yaitu 81,81%, dan usia elderly yaitu usia 60 sampai 74 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 18,18%. Jenis kelaminnya pun sebagian besar pasien jenis kelamin perempuan, yaitu 21 orang dengan 94,40,5%. Yang kedua, tabel pengaruh terhadap kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus yang dilakukan sebelum dan sesudah senam. Di sini ada pengukuran min SD sebelum senam, min SD sesudah senam, selisih plus minus kurang lebih SD 95%, lower kurang lebih upper, dan P. Untuk pengukurannya itu kadar glukosa darah. Dari tabel 4 menunjukkan data kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus sebelum senam itu 199,09 kurang lebih sama dengan 81,86, dan sesudah senam 175,91 kurang lebih 69,58. Selisih kadar glukosa darah sebelum dan sesudah senam dilakukan sebesar 23,59 kurang lebih
kurang lebih 23,88 dan angka signifikan atau P value lebih kecil dari nilai alfa 0,000 kurang lebih 0,05, maka terdapat pengaruh yang ada sebelum dan sesudah dilakukan senam pada penderita diabetes mellitus. Uji hipotesisnya dilakukan dengan dependent t-test. Kadar glukosa darah didapatkan nilai P kurang lebih 0,005 atau P value sama dengan 0,000, sehingga HO ditolak HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus pada lansia sebelum dan sesudah dilakukan senam di Puskesmas Harapan Baru Samarinda. Penurunan kadar gula darah pada pemeriksaan mungkin diakibatkan sebagian respon yang berpuasa terlalu lama. Hal ini terkait dengan pengambilan darah awal membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pengambilan darah akhir. Tabel 4.1 menunjukkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan dari 22 orang dengan kadar gula darah rata-rata yang didapatkan pada lansia masih dinilai normal. Berdasarkan hasil pengukuran kadar gula darah dan masing-masing lansia didapatkan bahwa usia mempengaruhi kadar gula darah di dalam darah, di mana pada usia ini seseorang akan mengalami banyak penurunan fungsi tubuh sehingga akan membatasi aktivitas fisik yang dapat dilakukan dengan mengakibatkan penumpukan gula darah di dalam tubuh. Pada orang dewasa normal, ketika berpuasa lebih dari 8 jam dibutuhkan mekanisme dasar mempertahankan fisiologis yang melibatkan peran berbagai hormon seperti insulin, glukagon, katalamin agar terjadi keseimbangan kadar glukosa di darah dan mencegah terjadinya hipoglikemik. Terjadinya peningkatan rata gula darah puasa dan meningkatnya jumlah lansia mengalami hipoglikemia mungkin disebabkan tidak patuhnya lansia ketika melakukan senam lansia. Beberapa lansia ketika senam tidak mencapai waktu 60 menit sehingga lain tidak mengikuti gerakan senam seperti yang diinstruksikan akibat kelelahan. Tidak memaksimalkan senam lansia yang dilakukan berakibatnya tidak tercapainya efek senam lansia pada tubuh, yaitu penurunan kadar gula darah puasa. Untuk bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini, hasil jumlah lansia penderita diabetes mellitus mengalami penurunan kadar gula darah yang mengikuti senam sebanyak 20 sampel dari 22 sampel lansia penderita diabetes mellitus. Untuk hasil diabetes mellitus pada lansia dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Untuk hasil penelitian bahwa senam lansia berpengaruh terhadap kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus. Adapun saran penelitian bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat melakukan penelitian pengaruh kadar gula darah pada lansia penderita DM di tempat lain selain di Puskesmas Harapan Baru Samarinda. Dapat dilakukan penelitian yang lebih lama dengan ditambah kelompok kontrol juga pada pola diet serta gaya hidup responden. Untuk bagi instansi kesehatan diharapkan dapat melakukan penyuluhan tentang pengobatan, adapun pencegahan penyakit diabetes mellitus pada lansia dengan melakukan olahraga senam dan konsumsi obat penurunan kadar gula darah dan mengurangi konsumsi makanan yang gula berlebih. Untuk bagi masyarakat diharapkan lansia penderita DM melakukan senam lansia dan senam lansia ini perlu dilakukan dengan frekuensi yang lebih dari 3 kali setiap minggu selama 8 minggu dan secara berkelanjutan serta teratur. Berolahraga secara teratur agar badan tetap sehat dan menghindari kemungkinan terkena penyakit diabetes mellitus. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.